Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebersamaan lewat Roh-Mu yang suci. Terima kasih untuk Roh Kudus yang bersama dengan kami. Berkaryalah Engkau, bergeraklah Engkau di antara kami. Hanya Engkau yang kami sanjung. Bang, hidupin Hanya lampu, Bang. Ada situ Engkau colokan yang ya. kami agungkan. Tekan ya. Roh Kudus, segala kemuliaan bagi nama-Mu, segala hormat bagi nama-Mu. Engkau sanjungan dan junjungan kami. Lewat pujian penyembahan kami sudah mengagungkan Kau. Sebentar kami dengar firman. Firman itu boleh membangunkan iman kami. Karena firman itulah yang mengerjakan jauh lebih besar daripada apa yang kami harapkan dan kami dengar. Saya percaya dengan iman hari ini kami melihat perkara-perkara besar terjadi. Orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta melihat Tuhan. Orang yang diikat dengan roh-roh jahat ditinggalkan dan roh jahat itu pergi meninggalkan mereka. Jamah Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan umat-Mu hari ini, umat-Mu telah datang, muliakanlah nama Yesus di tempat ini. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin, haleluya. Apa kabar semuanya? Ya, ibadah mujizat merupakan ibadah yang semangat sekali ya. Saya juga melihat dari Komsel, dari para pelayan, pengerja yang terus bergerak. Ada amin saudara. Karena satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tidak ada pekerjaan setan yang tidak bisa dikalahkan. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, saudaraku. Persoalannya kita percaya atau tidak. Persoalannya kita percaya atau tidak. Hanya imanmu lah yang mengerjakan yang tidak mungkin menjadi mungkin hari ini. Bapak Ibu, Tuhan Yesus, Dia katakan, segala sesuatu telah selesai di atas kayu salib. Penyakitmu, kutuk yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Ada orang hidupnya saudara hidup di bawah kutuk. Hari ini berdoa supaya engkau dibebaskan dari kutuk apapun. Apapun yang mengikat hidupmu. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Bapak Ibu, saya mengajak untuk saudara melihat firman Tuhan dengan satu tema, ketaatan yang mendatangkan mujizat. Ketaatan mendatangkan mujizat. Taat saudara. Nah, ada satu ayat nanti di rumah boleh dibaca karena saya mau singkat saja menyampaikan firman hari ini. Dengar baik-baik saudara, bukan pada waktu aku berdoa yang penting. Yang paling penting ketika kau dengar firman Tuhan. Jelas kira-kira saya ulangi kalimat saya. Bukan waktu saya tumpang tangan mendoakan saudara, itu penting tapi tidak terlalu. Tapi yang paling penting, engkau dengarlah firman Tuhan. Firman itu membangunkan imanmu. Firman itu yang mengerjakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bapak Ibu, ada banyak orang sakit. Waktu dia sakit dia lemah secara tubuh. Dia tidak berdaya. Kalau Anda suruh dia percaya, itu sulit sekali. Posisi dia ada pada posisi berserah. Nah malam ini, saudara-saudara yang membawa jiwa, dengarkan saya baik-baik. Suaminya kah, istrinya kah, atau Anda sebagai pemimpin, pelayan yang membawa jiwa.
engkau berdiri mewakili mereka dengan imanmu. Imanmu itu akan membela orang sakit itu. Saudara ingat seorang perwira Romawi, ketika Tuhan Yesus sudah mendekati, mau mendoakan prajuritnya yang sakit, dia bilang tidak usah. Cukup sepatah kata saja ucapkan, maka hambaku itu akan sembuh. Iman seorang perwira Romawi, bukan perwira orang Yahudi, tapi perwira Romawi. Hari ini, siapapun yang kau wakili untuk engkau imani dia, imani, perkara besar akan terjadi. Kau tidak akan pernah kecewa pulang dari tempat ini. Tapi bukan hanya untuk kesembuhan kau datang ke tempat ini. Ada banyak orang datang ke tempat ini. Saya kira sudah ribuan kalau datang. Sudah ribuan saya kira. Tapi motivasinya hanya mau sembuh. Sudah sembuh, hilang. Bapak Ibu ingat, kesembuhan yang kamu terima bukan kesembuhan secara medis. Tapi kesembuhan yang kamu terima, yang kita sebut adalah kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi itu berdasarkan iman. Ketika hari ini imanmu dibangunkan, di ruangan ini ada hadirat Tuhan, kau mengalami mujizat. Tapi besok lusa, kau tidak lagi memelihara imanmu. Engkau tidak ada lagi di lingkaran orang-orang percaya. Maka penyakit itu bisa kembali kepadamu. Ada banyak orang mengalami seperti ini. Tidak heran. Kenapa? Karena yang menyembuhkan engkau adalah imanmu kepada Yesus Kristus. Malam ini kita mulai. Ketaatan yang mendatangkan mujizat. Saya minta dibantu dulu dari ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja dari perjanjian lama kita lihat hari ini. Dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Tentang seorang perwira dari angkatan orang-orang saudaraku suku Aram. Seorang jenderal yang bernama Naaman. Ayat 3 sampai 5 saya bacakan, dengarkan baik-baik. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. 5. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Poin itu dulu pertama. Bapak Ibu, saya ingin malam ini menyoroti pribadi seorang jenderal yang bernama Naaman. Saya ingin menyoroti ini. Saya tidak menyoroti perempuan ini. Ya, dengarkan baik-baik. Mungkin sekilas saya beritahu siapa perempuan ini dan sebagainya. Naaman, ketika dia mendengarkan dari perempuan ini yang disampaikan kepada istrinya, siapa perempuan ini? Tawanan yang mereka dapat di pinggir jalan. Derajatnya lebih rendah daripada seorang pembantu rumah tangga. Simak ini baik-baik. Namun, orang yang sudah mengalami Tuhan di dalam pribadinya, mulutnya tidak bisa ditutup.
Hatinya tidak bisa terkunci. Tidak peduli derajat saudara, status saudara apa. Perempuan ini adalah tawanan. Derajatnya lebih rendah daripada derajat seorang pembantu rumah tangga. Namun karena dia mengerti kebenaran, mulutnya gak bisa ditutup. Kerjanya nyuci kain. Setiap hari dia nyuci kain tuannya, dia temukan bercak-bercak darah. Dalam bercak-bercak darah itu menimbulkan pertanyaan kepada perempuan ini. Lalu dalam dialog antara dia dengan nyonyanya, sebenarnya bapak sakit apa? Kalau dibilang terlalu lancang, Bapak Ibu, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah mengenal Tuhan, mulutnya tidak bisa dikunci. Karena dia tahu kebenaran. Bukan kesembuhan, kesembuhan hal yang paling kecil saudara. Tapi keselamatan jiwa. Kemana kamu pergi setelah hidup ini? Kita sama-sama mengerti bahwa Yesus mati untuk umat manusia. Yesus bangkit daripada kematian. Sampai hari ini jutaan manusia setiap hari pergi ke kubur Tuhan Yesus. Mereka berdoa di tempat itu. Karena kuburannya berbeda, tidak seperti kita di sini. Ada gua di sana. Nah, malam ini Bapak Ibu, saya ingin menyoroti perwira Naaman ini. Ketika dia mendapatkan suatu informasi, dia membuat sebuah tindakan. Tindakannya itu apa? Dia menghadap Raja Aram karena dia seorang perwira. Tidak bisa sembarangan pergi, apalagi pergi ke negara orang. Lalu dia pergi, saudara. Dia pergi. Ketaatan yang mendatangkan mujizat itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Saya ulangi kalimat saya. Bila engkau mau mengalami mujizat, bila engkau mau mengalami keajaiban, itu dimulai dari dirimu sendiri. Ada satu kehausan, ada satu kerinduan dari dalam diri kita. Aku percaya Tuhan pasti tolong aku. Perempuan pendarahan itu, ketika dia mendengarkan berita hartanya habis, semuanya sudah habis, tidak punya apa-apa. Tapi ada orang beritahu Yesus kepada dia. Imannya bangkit. Dia berkata, asal aku bisa menjamah ujung jubahnya, pasti aku sembuh. Dia tidak bilang, mudah-mudahan aku bisa sembuh. Saya ulangi kalimat saya. Dia nggak bilang, mudah-mudahan aku sembuh. Kalau mudah-mudahan pasti kau jadi mudah-mudahan. Gak dapat. Anda bersama dengan saya. Saudara, iman itu adalah satu kepastian. Yes or no. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Itu iman. Jenderal Naaman, dia bangkit dan berjalan. Itu dibuktikan oleh tindakannya. Seorang yang memiliki ketaatan, nomor satu, diwarnai dari dirinya sendiri. Ada kerinduan, ada kehausan, ada kelaparan dari diri dia. Aku mau mengalami mujizat. Aku mau mengalami mujizat. Aku percaya dengan mujizat. Aku percaya mujizat masih ada. Itu yang pertama.
Kalau Anda datang ke tempat ini, itu adalah mujizat. Ada amin saudara? Itu saja sudah mujizat. Karena iblis tidak mau kau datang ke tempat ini. Karena di tempat ini engkau berjumpa dengan Yesus. Harus ada satu kerinduan. Orang yang rindu itu gimana saudara? Kalau tidak pernah ketemu udah lama dengan orang, rindu enggak saudara? Orang yang saudara sayangi rindu mau ketemu. Begitu ketemu orang peluk-pelukan saudara. Orang yang haus gimana? Kalau udah haus dapat setetes air saja, lega sekali. Harus ada kerinduan hati. Bapak Ibu ingat seorang yang bernama Zakheus. Zakheus, dia punya kerinduan. Yesus itu seperti apa? Seorang pemungut cukai. Dia mendahului orang, memanjat pohon, naik di pohon. Dari pohon itu dia lihat Yesus. Dia tidak peduli dengan jabatannya. Dia tidak peduli dengan semuanya. Tapi kerinduan hatinya. Dan hari itu Tuhan Yesus bilang, Zakheus, kau turun. Aku mau menumpang di rumahmu. Malam ini, kalau engkau punya kerinduan, kalau engkau punya satu hasrat hati seperti Naaman ini, melangkah. Saudara, langkah Naaman ini adalah langkah pasti. Bukan sekedar melangkah. Anda lihat, dia membawa persembahan. Belum pun dia sembuh. Tapi dia sudah bawa persembahan seolah-olah dia udah sembuh. Masih bersama dengan saya? Kalau Anda pengusaha, Anda mau lakukan sesuatu, Anda mau dapat dari orang, Anda mungkin udah lebih dulu kasih dia karena Anda udah tahu cuannya ke depan, Anda udah tahu juga hasilnya. Nah ini orang sebenarnya dia melakukan tindakan iman nih. Kalau ada di antara saudara pengusaha, Anda pasti mengerti apa yang sedang saya bicarakan. Dia sudah yakin dia sembuh. Walaupun dia pergi dalam keadaan saudara sekarat. Dia penderita penyakit kusta. Nomor satu, harus ada kerinduan hati dari diri saudara sendiri. Anda bersama dengan saya? Nomor dua, saya tidak banyak panjang. Saya mau Anda mengerti firman. Kita baca di ayat 9. Ayat 9. Ayat 9, 10. Pasal yang sama ayat 9. Ya. Ayat 9, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Naaman dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di mana? Di depan pintu rumah Elisa. Ayat 10. Sama-sama, 3, ya. Sampai di situ. Anda bayangkan gini, seorang jenderal datang ke rumahmu, sudah, lalu Anda tidak keluar, cuma suruh pembantu kasih tahu sama dia, udah 7 kali pergi celup di sungai. Ada orang di sini. Gimana itu? Sakit hati nggak Jenderal Naaman? Orang terhormat loh, orang kepercayaan Raja Aram. Dia datang di depan pintu rumahmu, udah, lalu Anda keluar pun enggak dari kamar, digedor. Hambanya ini bernama Gehasi, pembantunya itu. Gehasi gedor. Elisa, Jenderal Naaman datang ini. Ya, buka pintu pun enggak dari dalam kamar.
Dia bilang sama dia, 7 kali bikin celup di sungai Yordan katanya. Gimana itu saudara? Naaman gimana itu? Orang baru sikit ada jabatannya, baru dia seolah-olah hebat. Gimana itu? Sakit hati enggak? Dia datang jauh-jauh mau ketemu Elisa. Kalau Anda baca di dalam ayat yang ke-11, boleh deh kita baca ya. Saya bacain ya. Ya. Akhirnya 10 ya. 10. Elisa menjawab demi ya, 10 ya. 11. Tapi pergilah Naaman dengan apa? Gusar hatinya. Ya ampun, ini orang ini sikit pun gak dihargainya aku. Ya, dipreteli itu. Jenderal loh, orang baru pangkat apa? Balok berapa aja jalannya udah lurus begini. Ayah dong katanya. Masih di sini? Iya kan? Ini udah jenderal datang di depan rumah. Di depan rumah. Orangnya di kamar. Buka pintu kamar pun enggak. Geasi gedor. Tuan. Datang jenderal. Mau didoakan. Dari dalam kamar dijawab sama si Elisa. Bilang sama dia, pijit celup 7 kali. Di sungai. Elisa enggak keluar. Geasi keluar. Pembantunya keluar. Dia bilang, ya kata Nabi di dalam celup 7 kali. Gimana itu kira-kira? Kalau orang kaya dia sikit, ada terhormat sikit, macam mana itu udah? Apa pokoknya dia? Memang dia aja bisa itu. Hah? Kesombongannya dipreteli saudara. Kalau Anda mau datang sama Tuhan masih sombong, gak bisa. Anda datang sama Tuhan masih gini. Anda datang dengan dirimu, kemampuanmu, kehebatanmu, masih mau menonjolkan diri, gak akan terjadi sesuatu. Ketaatan yang mendatangkan mujizat pertama harus dari diri kita sendiri melangkah kerinduan. Yang kedua saudara, kesombongan harus dibuang, dipreteli. Anda datang sama Tuhan mau mengalami sesuatu, ini Naaman ini orang terhormat, orang kepercayaan daripada Raja Aram. Orang kepercayaan. Namun Nabi Elisa sikit pun gak terge sama dia. Kata orang Medan gak terge kan. Keluar melihat dia pun gak. Ini kalau udah datang apa? Orang yang apa? Son. Ada orang di sini? Hah? Sama aja. Bagi Tuhan satu jiwa itu sama. Iya kan? Iya. Bapak Ibu, upahmu besar di sorga. Ya kan, kemarin saya lihat di foto-foto pelayan bagi-bagi selebaran. Ya kan? Waduh, Anda dapat mahkota dari Tuhan itu. Siapapun tidak peduli. Tukang sapu jalan, tukang korek paret. Sama, manusia sama. Yang membedakan manusia itu apa? Sebentar aja ya. Ya kan? Orang berpangkat ada waktunya. Orang yang punya duit juga ada waktunya. Ada istilah roda berputar katanya. Naaman ini dipreteli. Dipreteli benar-benar. Sombong gak dia? Dia sebenarnya gusar hatinya udah. Kan dia bilang, udahlah, pulang aja kita yuk. Udah jauh-jauh aku datang, gak tahu dia aku bawa banyak kali emas katanya. Mau ku kasih dia, gak jadilah ku kasih sama dia. Ada orang di sini, ya kan? Kan udah mulai ngoceh dia. Sikit aja kita disenggol sikit aja, sikit saja.
Nggak mau kita, sombongnya nggak mau diturunkan sedikit pun. Kalau datang sama Tuhan, semua ini harus ditinggalkan, saudara. Naaman orang berpangkat, Naaman orang kepercayaan Raja Aram, Naaman orang terhormat. Dia merendahkan hatinya. Dia merendahkan hati. Kalau kamu mau dapat sesuatu dari Tuhan, kalau kamu masih sombong, kesombongan itu adalah penghalang. Masih penghalang. Hari ini buka hatimu. Ada enggak kerinduan hatimu melangkah untuk Tuhan? Aku cuma datang untuk sembuhnya aku. Enggak sembuhnya aku. Ya enggak sembuh lah iman. Tapi Tuhan bilang sembuh. Sekarang yang mana yang benar? Perkataan Tuhan atau perkataan kita? Terakhir, mari kita lihat dari ayatnya yang nanti baca satu pasal ya. Saya mau Anda baca dari ayat yang ke-14 dan 15. 14 dan 15. Tapi nanti Anda punya waktu di rumah baca pasal 5. Jadi Anda tahu kronologi ceritanya dengan benar ya. 14, maka turunlah ia. Wah, ini dia kan. Taat dia kan. Pergi dia ke sungai itu. Kan sebelumnya udah dibilang, emangnya sungai kalian aja joroknya itu. Sungai di negeri kami lebih cantik, lebih bersih. Tapi enggak, dia taat. Taat dia. Itulah percaya tadi. Turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir. 15 yang tadi itu ya. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya. Bayangkan dia datang dengan pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Nanti baca, Elisa gak mau jumpa dia. Ya, Elisa gak jumpa dia, dia berdiri di depan rumah. Karena dia udah tahir. Dia tahir karena apa? Elisa gak lihat dia kok. Dia tahir karena dia taat. Dalam unsur ketaatan hari ini kita lihat ada 3 perkara. Pertama, dalam unsur ketaatan itu dari dirinya sendiri ada kemauan, ada langkah, ada kehausan, ada kerinduan, ada iman. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Nomor 2, apa yang kita lihat? Kesombongannya dipreteli. Sombong. Jenderal Naaman ya pantaslah sombong. Tapi orang sombong seperti itu pun dipreteli, saudara. Ditanggalkan jubah-jubah kehormatannya. Turunkan semuanya. Baru dia masuk. Saya tidak mau lama-lama khotbah, tapi dengar dulu baik-baik ya. Orang yang di seputaran dia, waktu dia tawar hati dalam ayat 11, dia kan udah mau pulang, malah gak usah lah. Tapi orangnya itu bilang, Jenderal, kalau kamu diminta untuk melakukan sesuatu yang lebih sulit untuk kesembuhanmu, pastikan akan kau kerjakan. Jadi orang yang ada di sekelilingmu itu siapa? Itu penting, saudara. Makanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
Sama siapa kamu bergaul, itu menentukan hari esokmu. Itu menentukan masa depan. Orang yang ada di seputaran dia bilang, udahlah jenderal, kita udah jauh-jauh kemari, apalah susahnya, cuma celup aja 7 kali. Gengsinya jenderal ini saudara, dia kan gak dijumpai semua. Akhirnya kawan-kawannya memotivasi dia dan dia celupkan dirinya 7 kali. Dia tahir. Anda tahu tahir? Saya sebentar, istilah tahir dan sembuh. Orang kalau sembuh dioret pakai pisau, trek luka. Betul? Taruh obat, sembuh. Tapi bekas oretan itu nampak. Tapi kalau orang tahir, bekasnya nggak ada lagi. Makanya dibilang seperti seorang anak bayi dia sembuhnya. Bekas lukanya itu nggak ada. Kustanya itu nggak ada. Malam ini kusta apa yang merongrong hidupmu? Mungkin kau orang yang sudah melayani Tuhan, melakukan hal-hal tertentu, tapi kau tidak pernah mengalami pertumbuhan dalam iman rohani. Kau mengalami stagnasi. Malam ini berseru juga kepada Tuhan. Aku ingin melihat perkara-perkara besar dalam perjalanan hidupku Tuhan. Aku ingin melihat mujizat yang lebih besar. Saudara siap? Ketaatan yang mendatangkan mujizat. Hari ini kita melihat dari sisi ketaatan 3 hal. Nomor 1, taat meliputi yang namanya kerinduan hati, kemauan. Nomor 2, ketaatan mempreteli segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam hal ini adalah kesombongannya. Nomor 3, ketaatan dituntut melakukannya. Tindakan. Siap Bapak Ibu? Siap? Siap? Ingat, kalau kau siap, firman Tuhan yang menyelamatkan kau. Mari kita menghadap Tuhan bersama-sama.